Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersama bermajelis, yang mana tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hari ini jemaah sekalian, kita masih berada di bulan Muharram, yang merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang memiliki keistimewaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Muharram adalah merupakan salah satu di antara 4 bulan haram. Dan kalau kita melihat sedikit ke belakang ya mas sekalian, salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, di awal pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah adalah membangun masjid. Dan masjid yang dikenal, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesaat tiba di Madinah adalah Masjid Quba. Dan kalau kita juga membaca hadis berkaitan dengan Asyura, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ra'al yahud tasum yauma Asyura. Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Mahadza, kenapa kalian berpuasa?" Maka mereka menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel, Musa dan kaumnya dari musuh-musuhnya. Dan kalau kita melihat membaca hadis ini, sepertinya juga yang disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah itu tanggal 10 Muharram, yang saat itu orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Dan di Madinah itu pula jemaah sekalian, Rasulullah dan para sahabatnya pertama kali merasakan ketenangan di dalam melaksanakan ibadah. Setelah sebelumnya Rasulullah dan para sahabatnya selalu dihantui kekhawatiran, ketakutan karena sikap orang-orang musyrikin Quraisy yang begitu membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ajarannya, ajaran risalah kenabian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, pasti kalau kita membaca tentang Rasulullah selalu akhir dengan kebaikan, selalu berakhir dengan kenikmatan, selalu berakhir dengan ketenangan. Walaupun ujian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
terus bertubi-tubi di Mekah, di Taif, ya, tiba di Madinah juga sama. Karena jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, maka masalah itu akan selalu ada di sekitar kita. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesulitan di dalam dakwah jahriyah, di dalam dakwah dengan terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada secercah harapan, selalu ada harapan terbukanya pintu-pintu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Sebagaimana contoh jemaah sekalian pada tahun ke-6 Hijriah, pada tahun ke-6 kenabian, yang mungkin juga dikenal dengan tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa dakwahnya menginjak tahun ke-6. Makanya disebut dengan tahun ke-6 kenabian. Karena tahun-tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan istilah penamaan tahunnya dengan istilah kenabian. Ya. Pada tahun 6 kenabian jemaah sekalian, ada satu peristiwa yang di sisi lain peristiwa itu adalah sesuatu yang sangat menyulitkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi di sisi lain ada kebahagiaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa itu jemaah sekalian? Di tengah-tengah kesulitan itu masuklah dua tokoh musyrikin Quraisy yang sangat disegani dan ditakuti, adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, juga kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika kita membaca tentang bagaimana Hamzah masuk ke dalam Islam, bagaimana Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, hampir peristiwanya itu mirip. Ya, peristiwa yang dialami oleh Hamzah, peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab itu mirip. Ya, walaupun tentu jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak ya lepas dari harapan dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian salah satu di antara Umar masuk ke dalam Islam. Umar yang dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian yang satunya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, ya, yang sama-sama dikenal dengan nama ya Umar. Ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, misal ya, ketika Nabi SAW dakwah mulai dengan terang-terangan, penolakan sudah mulai terasa, ya, dialami oleh Rasulullah SAW. Karena nanti jemaah sekalian, ya, perjuangan yang dialami oleh Rasulullah SAW yang sangat berat itu mulai ke tahun ke-7 Hijriah. Ya, tahun ke-7 Hijriah itu tahun ke-7 kenabian. Ya, tahun ke-7 kenabian. Ya, kenapa? Karena di situ Rasulullah SAW mulai mengalami, Rasulullah, keluarga, para sahabat, yang namanya adalah pemboikotan, yang hampir dialami oleh Rasulullah selama 3 tahun, di mana orang-orang musyrikin Quraisy menutup untuk tidak melakukan transaksi jual beli dengan kaum muslimin. Tetapi tentunya sekalian, sebelum terjadi itu, maka ada peristiwa-peristiwa sebelumnya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menghentikan dakwahnya setelah dibujuk rayu oleh orang-orang musyrikin Quraisy, setelah dibujuk dengan berbagai macam cara, tawaran, jabatan dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW tetap konsisten dengan pendiriannya, walaupun beliau dan para sahabat mengalami ya gangguan tersebut, jemaah sekalian.
Salah satunya adalah ya yang dialami oleh keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah sendiri, jemaah sekalian, ya, adalah merupakan paman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut riwayat bahwa usia Hamzah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terpaut 2 tahun, keponakan dengan pamannya. Jadi pamannya ini masih muda. Saya kira juga di kita juga banyak. Bisa jadi ada pamannya lebih muda usianya dibandingkan keponakannya gitu. Karena bapaknya nikah lagi. Nikah muda gitu kan. Ya. Dan tentunya maskin, kenapa? Karena dalam beberapa riwayat Hamzah itu berbeda ibu dengan Abdullah. Dalam beberapa riwayat, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana saudara daripada ibunya Hamzah yaitu Hallah binti Wahaib yang merupakan sepupu dari Aminah, ya, yang merupakan istri daripada Abdullah bin Abdul Muthalib, yang merupakan ayah ataupun ibu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Sebagaimana dikatakan jemaah sekalian, diriwayatkan asal mula Hamzah memutuskan untuk masuk ke dalam Islam adalah karena kejadian kaum musyrikin yang melemparkan kotoran kepada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hal itu jemaah sekalian disampaikan oleh keluarga daripada Hamzah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, dan kemudian Hamzah karena biar bagaimanapun bahwasanya Rasulullah adalah keluarganya, walaupun selama ini dia tidak begitu perhatian karena beliau adalah orangnya suka mengembara, orangnya suka berburu, sehingga tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asik dengan hobinya, asik dengan kebiasaan-kebiasaannya. Tetapi ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diinjak-injak kehormatannya, disakiti, maka dengan spontanitas sama sekalian Hamzah datang kepada Abu Jahal dan menyampaikan untuk tidak lagi mengganggu keponakanku, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan membela agamanya. Sebenarnya ucapan itu spontan, tidak ada niatan di awal bahwasanya dia akan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kekesalan, karena kekecewaan kepada Abu Jahal yang dilakukan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan spontanitas dia mengatakan bahwasanya jangan sekali-kali engkau mengganggu lagi Muhammad, karena sesungguhnya agama yang dia bawa telah aku bela. Maka Abu Jahal kaget ketika mendengar perkataan itu. Dan tentunya mas sekalian, Hamzah pun ketika beliau mengatakan itu karena spontanitas mas sekalian, awalnya ragu, dia tercengang sedikit, tetapi karena untuk menjaga kehormatan dirinya di hadapan orang-orang musyrikin Quraisy, akhirnya dia mempertahankan perkataan itu sampai kemudian akhirnya masuk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ikut bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah yang namanya hidayah. Yang namanya hidayah itu sesuatu yang tidak disangka-sangka. Sesuatu yang tidak mungkin dialami oleh Hamzah untuk masuk Islam. Sesuatu yang tidak mungkin dialami oleh sahabat-sahabat yang lain masuk Islam, tapi dengan izin dan hidayah Allah, di tengah-tengah kerasnya gangguan musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu ada harapan, cahaya, sinar agama Allah Subhanahu wa taala bersinar di
kota Mekah saat itu. Maka kita bisa pahami jemaah sekalian, kondisi apapun di negeri kita pasti secerca harapan itu selalu ada. Iya, selalu ada. Dan ini jemaah sekalian, oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwa salah satu di antara fungsi kita membaca sejarah kenabian adalah sebagai obat untuk kita. Sebagai obat untuk kita. Ya, tetapi tentunya mas sekalian, ya, obat itu bagi siapa? Bagi yang berjuang. Ya, bagi yang berjuang. Ya, yang mengalami ya hal-hal yang tidak menyenangkan pada dirinya ketika agama ini diinjak-injak oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya bagi orang-orang yang tidak memiliki perhatian terhadap agama, bahkan kemudian menjadi rancu di dalam keyakinan, prinsip dalam berakidah, prinsip dalam wala dan bara, maka itulah yang terjadi dengan saudara-saudara kita, sampai kemudian harus berkunjung ke negeri di mana itu menjadi musuh kaum muslimin yang nyata. Ya, kita tidak bisa pungkiri jamaah sekalian, jami'in Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat orang munafik itu akan selalu ada. Ketika Nabi SAW bergembira saat berangkat dari Madinah menuju Badar, disertai dengan 1000 pasukan, harus menghadapi 3000 pasukan. Tetapi di tengah perjalanan 700 orang ya lebih, mereka mengundurkan diri di perjalanan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi meskipun ketika di awal Rasulullah merasa bahagia di tengah perjalanan melihat kondisi orang-orang musyrikin, orang-orang munafik Madinah saat itu, kemudian mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat untuk tetap teguh dengan kondisi apapun, dan diingatkan dengan janji-janji Allah yang berkaitan dengan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk ke dalam Islam? Masuk ya secara spontanitas yang dialami oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, yang selama ini hidupnya tidak pernah mengurusi, tidak pernah perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sibuk dengan kebiasaannya, sibuk dengan hobinya. Makanya Nabi kita mengatakan dalam beberapa riwayat, seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan hobinya. Ya. Tapi kalau hobinya berimbang antara dunia dan akhirat, insyaallah jemaah sekalian, karena itulah kebutuhan kita, dunia dan akhirat. Insyaallah kita akan dimatikan dalam keadaan ya berada di jalan agama Allah. Tapi ketika orang yang mereka disibukkan, hobinya disibukkan dengan dunia, dan kemudian mereka lupa dengan akhirat, ya lupa dengan akhiratnya, maka dia akan dimatikan dengan lupanya dengan akhirat, dilupakannya dengan akhirat. Ya. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana telah disebutkan bahwa di antara penyebab masuknya Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu adalah karena Abu Jahal yang telah mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keburukan orang-orang yang benci kepada kebenaran. Bahkan orang yang benci kepada kebenaran itu juga benci kepada orang yang membawa kebenaran. Ya. Jemaah sekalian, beda dengan Abu Talib. Abu Talib itu walaupun beliau tidak merespon dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap menjadi orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa'asa an takrahu syai'a, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Kamu tidak menyukai dengan kondisi keadaan di sekitar kita. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan yang banyak yang akan kalian dapatkan. Ya,
Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 16 Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Ketika negeri kita nanti ini presiden sekarang berakhir meninggalkan utang yang banyak, ya, maka Allah menyelamatkan yang lainnya agar kemudian tidak berada di tempat itu. Jika dia mendapatkan kemenangan, maka dia akan mendapatkan ujian besar, harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks yang hari ini kita rasakan yang sekalian. Jadi selalu ada nilai-nilai kebaikan. Ketika harapan kita menginginkan ini, tapi Allah tidak memberikan harapan-harapan kita, bagi orang yang beriman itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan itulah hiburannya seorang muslim, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekalahan adalah kemenangan tertunda. Dan itulah yang juga dialami oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kitab-kitab sirah nabawiyah, ya, ada beberapa hal yang dimana awal Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu adalah karena terdorong berkaitan dengan rasa harga diri, fanatisme. Ya, fanatisme seorang laki-laki yang tidak ingin seseorang dari keluarganya dihina, dicaci, dimaki, disakiti oleh orang lain. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya. Jadi dalam bahasa kita jemaah sekalian, goreng-goreng oge, dulur sorangan. Ya, biar bagaimanapun itu adalah saudara kita. Seburuk apapun dia itu adalah saudara kita. Iya, tapi tentu orang yang memiliki pemikiran itu adalah orang yang melihat ada kebaikan-kebaikan yang bisa dia ambil. Tapi sebaliknya mungkin orang yang ya tertutup kebaikannya, sebagaimana Abu Lahab. Ya, sebagaimana Abu Lahab tertutup kebaikannya, walaupun saudaranya, keluarganya, keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan, dicaci dan dimaki. Kebenciannya begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini juga adalah faktor hidayah. Ya, jika ada di antara keluarga kita yang mungkin memiliki permasalahan dengan kita, ya, maka ketika kita ada harapan untuk menyambung kembali silaturahim, maka pasti ada jalannya. Tetapi jika kemudian dia menutup semua kebaikan-kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup hatinya, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala lapangkan kepada diri Hamzah bin Abdul Muttalib untuk menerima dakwah, ya, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu jamaah sekalian dengan ya penuh dengan penuh resiko yang diambil oleh Hamzah. Kenapa jamaah sekalian? Ternyata karena Hamzah ini jemaah sekalian paman Nabi yang bergelar Asadullah, singa Allah. Artinya jemaah sekalian, karena beliau adalah orang yang biasa berburu, maka beliau adalah orang yang punya kemampuan untuk membunuh, gitu kan? Ya, membunuh binatang, ya, membunuh binatang, ya. Sehingga kemampuan berburu itu jemaah sekalian menjadi sebuah keahlian tersendiri yang dimiliki oleh Hamzah bin Abdul Muttalib ketika di dalam Islam. Kita dapati jemaah sekalian, tidak ada satu orang pun yang berani dari musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang musyrikin Quraisy, ya, untuk menghadapi Hamzah bin Abdul Muttalib. Kenapa? Karena beliau punya ketangkasan, ya, di dalam berperang, ya. Karena tentunya mas sekalian, orang berburu itu punya strategi. Mungkin larinya juga kencang, gitu kan?
kemudian fisiknya juga kuat. Ya, kenapa? Karena dia berburu sekalian. Orang yang tidak punya kemampuan fisik yang kuat kemudian berburu, wah, tidak akan lama ya, dia akan pulang kembali. Kenapa? Capek ya sekalian. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang juga disebutkan oleh para ulama kita bahwa salah satu di antara untuk mengolah fisik kita itu ya dengan cara apa? Berburu. Itu salah satu mengolah fisik. Karena pastinya orang yang berburu itu dia pasti memiliki kesiapan fisik. Kesiapan fisik, kemampuan ya, ketangkasan, ya memiliki ketangkasan, memiliki kemampuan ya untuk berburu dan sebagainya. Inilah yang dimiliki oleh Hamzah. Walaupun jemaah sekalian tentunya di akhir kehidupan beliau meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan ya, dengan cara apa? Dibunuh dari tempat yang tidak dilihat oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa? Karena kalau berhadapan di hadapannya tidak ada satu orang pun yang berani. Maka mereka mencari celah untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib sampai akhirnya berhasil. Sebagaimana yang dilakukan, yang dialami oleh Umar ya radhiyallahu anhu ya, karena tidak ada satupun orang yang berani ya menghadapi Umar kecuali mereka beraninya dari belakang. Ya. Nah, jemaah sekalian, sifat-sifat musuh Allah itu seperti itu. Ya, sifat musuh-musuh Islam itu seperti itu. Mereka tidak berani melawan Islam dari depan, tapi mereka akan selalu menghadapi Islam itu dari belakang. Dari belakang itu ya bisa dengan berbagai macam cara. Ya. Dan jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini yang ya dilakukan oleh musuh-musuh Allah kepada kaum muslimin. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, musuh-musuh Allah itu tidak akan berani berhadapan dengan kaum muslimin di depan. Kenapa? Sejarah telah membuktikan bagaimana beraninya kaum muslimin, baik di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, bahkan sampai hari ini. Jika berhadapan langsung, maka tidak ada yang berani. Padahal kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina itu, masya Allah jemaah sekalian. Ya, saudara-saudara kita di Palestina ini mungkin jumlah hitungannya sedikit. Sementara Israel adalah yang negara yang memiliki kemampuan ya teknologi, alat-alat canggih dalam berperang. Tapi sampai hari ini saudara-saudara di Palestina kita ini masih ada, tetap berjuang. Ya, kalau namanya kematian bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, jutaan orang-orang Palestina sudah meninggal, tapi mereka masih tetap berada. Dan mereka tidak berani berhadapan langsung. Mereka selalu dari belakang. Mereka selalu menyerangnya dari ya tempat-tempat jauh dari saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Ini jemaah sekalian, jadi mereka saja yang hari ini punya kemampuan, memiliki teknologi perang yang canggih, kemudian memiliki tentara yang memadai, yang cukup, ya masih belum bisa menghadapi Palestina sampai hari ini. Ini membuktikan jemaah sekalian bahwasanya sebesar apapun kekuatan musuh Allah Subhanahu wa taala, ya cahaya itu akan selalu ada, tidak akan pernah padam. Ya, tidak akan pernah padam. Ya, bisa jadi adalah karena doa-doa kita yang kita minta kepada Allah untuk mereka. Itulah yang menjadi kekuatan mereka. Itulah yang menjadi kekuatan ya orang-orang Palestina yang sampai hari ini bertahan. Walaupun tentu jemaah sekalian, tidak semua orang bisa bertahan sebagaimana yang bertahannya di Palestina hari ini. Ya. Kenapa? Karena ada juga di antara mereka yang kemudian mencari aman, mencari negara-negara yang bisa melindungi mereka. Tapi mereka yang hari ini mereka tetap bertahan di sana, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ini juga jamaah sekalian yang dialami oleh para sahabat. Ketika sebagian para sahabat berangkat hijrah ke Madinah, tapi masih ada sahabat-sahabat yang tetap berada di Mekah dengan resiko yang tinggi. Ya. Siapa mereka? Ada dari kalangan orang-orang tua.
Bahkan kalau kita baca tentang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas, Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hijrahnya itu saat Rasulullah akan melakukan Fathu Mekah, akan melakukan pembebasan kota Mekah, baru kemudian beliau akan melakukan hijrah ke Madinah. Itu di akhir-akhir perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ternyata Rasulullah membutuhkan Al-Abbas berada di Mekah untuk apa? Menjadi informan. Ya, walaupun tentu informan dulu dengan informan sekarang itu beda. Satu peristiwa yang terjadi di Mekah hari ini, bagaimana sampai di Madinah, itu butuh proses, butuh waktu yang panjang. Beda dengan hari ini, apa yang terjadi di sana, hari ini informasinya sudah sampai di kita. Ya, beda dengan dulu yang sekali. Kemudian yang sekalian yang lainnya adalah bahwa fanatisme kesukuan tidak selamanya tercela. Ya, misalkan fanatisme kesukuan orang Sunda fanatik dengan sukunya. Ya, orang Bugis Makassar fanatik dengan sukunya. Tidak tercela jemaah sekalian. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Jika fanatisme kesukuan itu tidak diberdayakan untuk kepentingan agama, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk melawan kezaliman, maka fanatisme ini menjadi sesuatu yang sangat bagus. Justru menjadi sesuatu yang sangat bagus. Tapi ketika fanatismenya adalah untuk membela hal-hal yang tidak benar, maka inilah yang dilarang di dalam agama jemaah sekalian. Fanatisme untuk menjaga agama samawi dengan sukunya masing-masing, maka ini adalah hal yang sangat dibenarkan di dalam syariat ini. Karena biar bagaimanapun jemaah sekalian, fanatisme orang-orang Mekah ketika berada di Madinah menjadi muhajirin, fanatisme terhadap kesukuan Quraisynya masih kental. Tetapi bukan kemudian mereka berbangga dengan kelompok dan golongannya, tapi mereka berbangga dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka adalah orang pertama yang membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, fanatik dalam Islam itu bisa menjadi wajib ketika fanatik berkaitan dengan syariat. Tapi karena di kita, ketika kita berada dalam hal yang benar dan kemudian kita berpegang teguh dengan kebenaran itu, kadang tidak sedikit di antara masyarakat salah memandang berkaitan dengan fanatik itu, sehingga muncul saya tahu fanatik pisan. Kalau fanatik pada kebenaran, itu dibolehkan, itu dianjurkan, bahkan itu diperintahkan. Kalau Rasulullah SAW tidak fanatik terhadap risalah kenabiannya, kalau Rasulullah tidak fanatisme terhadap kesukuan dan agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka tidak akan sampai kepada kita hari ini. Nah, di kita kan konfliknya itu bukan masalah syarak, terkadang, tapi masalah suku yang dikedepankan. Masalah suku yang dikedepankan, masalah asal daerah yang ditekankan. Walaupun jemaah sekalian, tentu ketika kita bertemu dengan satu daerah dan rasanya itu seperti saudara, itu dibolehkan dalam syariat. Kita ke Madinah ketemu dengan orang Sunda, orang Tasik, asa dulur kan? Asa dulur gitu kan? Ketemu orang Jogja, ketemu dengan orang Jogja itu kan asa dulur gitu kan? Asa temannya padahal jauh. Di mana Pak? Jawa Barat. Asa dulu ditanya Jawa Baratnya di mana? Pangandaran. Ada ibu di mana? Ada di Gunung Halu. Aduh, jauh pisan gitu kan. Bahkan kalau di daerah itu mas sekalian di mana? Bandung. Orang taunya Bandung, wah gitu kan. Tapi ketika ditanya Bandungnya di mana? Cianjurnya mana? Ciamis. Orang nanya Ciamis di mana? Itu kan banyak yang tidak tahu mas sekalian. Jadi Masya Allah jemaah sekalian. Dan itulah salah satu untuk membangkitkan semangat itu. Yang tidak boleh adalah
berbangga-bangga dengan ya suku-suku tersebut, merasa dia dilebihkan dari yang lainnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah fanatisme yang diawali adalah fanatisme terhadap keluarganya. Ya, mungkin saja misalkan ada orang yang masuk Islam, ya, ada orang yang masuk Islam karena orang lain awalnya, tapi seiring dengan waktu, insya Allah itu akan berubah. Ya, hal-hal seperti itu. Ada orang mungkin mau berjilbab karena calon suaminya. Ya, saya kira itu adalah hal yang positif, boleh. Ya, hal-hal yang positif, niatnya adalah karena calon mertuanya misalkan, boleh. Ya, yang harapannya ke depannya adalah ya, bisa berubah. Sebagaimana Hamzah tadi ya mas sekalian, dia membela Rasulullah dan menyatakan diri dalam Islam itu adalah karena apa? Karena fanatisme awalnya, tidak ada niatan untuk masuk Islam. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala berikan kelembutan hatinya menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya hidayah ya mas sekalian. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, ketika Allah perintahkan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah hidayah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, maka beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, seseorang itu baru sempurna mendapatkan hidayah ketika dia sudah sampai kepada 10 tingkatan hidayah. Nah, salah satunya tingkatan hidayah itu adalah hidayah istiqomah. Itu tingkatan yang kelima. Ya, karena tingkatan sebelumnya adalah ya hidayah mau belajar, mau. Ya, mau saja itu sudah hidayah. Ah, saya mau. Ya, sudah aya kahayang lumayan itu kan, itu juga hidayah itu kan. Ya, ah, saya mau ngaji. Bareng teu. Itulah bagian daripada hidayah. Ya, ketika sudah ada keinginan kemudian dia melangkahkan ke tempat itu hidayah yang kedua, gitu kan? Ya. Hidayah yang kedua, ketika dia sudah ada di tempat dan kemudian dia duduk, ya, mendengarkan, itulah hidayah. Ya, kemudian ketika dia mendengarkan dan kemudian dia mengamalkan, itu tingkatan hidayah yang lain. Ya. Jadi hidayah itu ya bukan hanya kemudian kita menjalankan syariat, tapi ada keinginan untuk melakukan kebaikan, itu bagian daripada hidayah. Ya. Masih banyak jemaah sekalian orang-orang yang hari ini belum mendapatkan sentuhan hidayah, minimal ada keinginan. Ya. Pengajiannya cuma seminggu sekali, lumayan lah, Jumatan gitu kan, pada jeng nunutan gitu kan, Jumatan itu masya Allah sekali. Iya. Dan mas, bahkan mas kalian, ada orang yang hidupnya hampir seluruh hidupnya di masjid, hampir seluruh hidupnya di masjid. Ya, seperti siapa? Ahlu suffah, orang yang tinggal di masjid. Dan justru orang sukses di zaman Rasulullah adalah orang yang tinggal di masjid. Siapa? Ya Rasulullah gitu kan. Rasulullah sendiri kan tinggalnya di masjid, ya, di mihrab mana. Ya. Kita juga ini, ya, Rudi ini sukses juga karena di masjid itu ya mas kalian. Jadi, ya walaupun sering pulang sekarang ini gitu kan, banyak gangguan gitu kan. Ya. Nah, itulah gangguan ketika sudah berkeluarga, memang seperti itu misalkan ada tanggung jawab yang lain yang harus dipenuhi ya. Tetapi tentu tidak meninggalkan kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, saya kira ini jemaah sekalian ya. Sekali lagi misalkan bahwasanya masuknya Islam ya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah karena hal untuk sebagian orang adalah hal yang sepele. Tetapi tentu jemaah sekalian ketika keluarga dihina, dicaci dan dimaki, maka siapapun ya yang dia memiliki ya kecintaan terhadap keluarga besarnya, maka dia akan membelanya. Walaupun tidak semua orang memiliki hidayah seperti itu. Sebagaimana siapa? Abu Lahab. Jadi kalau ada keluarga kita dan kemudian tidak senang dengan kita, kita obatnya mungkin dia punya sifat-sifat Abu Lahab gitu kan. Ya, sifat-sifat Abu Lahab. Ya. Tapi ada orang tidak pernah perhatian
tapi ketika disenggol sedikit ada perhatian. Itulah Hamzah bin Abdul Muthalib itu kan. Walaupun cuek, ya, walaupun tidak perhatian, tapi ketika disentuh berkaitan dengan keluarga, dia adalah orang yang sangat perhatian. Ya. Dan ada juga tentunya sekalian, keluarga kita adalah keluarga yang memiliki keharmonisan dalam berkeluarga, menjaga saudara-saudaranya dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh ya sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, walaupun bisa jadi berbeda keyakinan, berbeda prinsip, tapi untuk menjaga hubungan keluarga itu kadang lebih didepankan dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, saya kira ini jemaah sekalian berkaitan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sekali lagi bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib masuk dalam Islam ya di tahun ke-6 Hijriah. Tahun 6 kenabian, yang usianya hanya beda 2 tahun. Bahkan Hamzah ini termasuk saudara sepersusuan Rasulullah dari Suwaibah. Jadi ya pamannya, ya saudara sesusuan yang disusui oleh Suwaibah ketika Nabi SAW saat kecil pun disusui oleh Suwaibah. Ya, kenapa? Karena kebiasaan orang Arab itu, ya salah satu kebiasaan bangsa Arab itu adalah mencari orang yang bisa menyusui keluarganya. Ya, harapannya bahkan mereka itu menyusuinya itu disusui di perkampungan-perkampungan, tidak di Mekah, dibawa ke perkampungan. Kenapa? Karena di perkampungan itu, ya di samping ya udara yang segar, lingkungan yang belum tercampur, bahasa yang belum terkontaminasi, itu kan, maka bahasa Arabnya itu bagus. Sama dengan kita, kalau anak kita ingin bahasa Sundanya bagus, kirim ke kampung. Karena kalau tinggal di kota, ya bahasa Sundanya ya campur ya mas sekalian, bahasa gaul gitu kan. Tapi kalau di kampung itu tidak ada orang pakai bahasa Indonesia. Coba di Jawa, gitu kan? Di Jawa itu orang-orang tua ya jarang orang ngobrol pakai bahasa Indonesia. Ya, dulu mah ya mas sekalian saya di Sumedang, kalau orang ngomong pakai bahasa Indonesia, omelannya apa? Kamu tuh kayak orang Jakarta, wah itu. Kayak orang Jakarta gitu. Ya, dulu gitu kan. Ya. Ya sekarang mah kayak di kampung-kampung juga sudah banyak orang yang menggunakan ya bahasa Indonesia. Apalagi kalau misalkan di daerah timur yang sukunya banyak, Bugis, Makassar, ya dan sebagainya, itu bahasa penyatunya adalah bahasa Indonesia. Ya, orang Papua ya berbeda suku, berbeda bahasa, beda RW bisa beda bahasa, tapi bahasa yang menyatukan mereka adalah bahasa Indonesia. Ya, walaupun ya bahasa Indonesianya ya bahasa Indonesia yang sudah bercampur dengan dengan bahasa-bahasa mereka. Ya, saya kira ini jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau di-sharingkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedikit tanya, di Al-Quran kan ada disebut kaum Muhajirin, kaum Ansor, kemudian Badui ya. Iya. Kalau penjelasannya mungkin dari sisi sejarahnya, kemudian saat ini apakah masih ada di kaum yang tidak melakukan itu? Iya. Itu aja, terima kasih. Iya. Baik, jemaah sekalian, di zaman Rasulullah ketika istilah Muhajirin dan Ansor itu muncul ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena orang-orang yang hijrah dikenal dengan Muhajirin, makanya rata-rata masjid komplek itu Muhajirin. Kenapa? Karena rata-rata hijrah gitu kan. Rata-rata hijrah. Itu banyak sekali di Bandung ini nama masjid Al-Muhajirin. Pasti ya biasanya bukan warga asli itu kan, Muhajirin semua. Jadi Muhajirin ini adalah istilah orang-orang Mekah yang berpindah tempat ke Madinah mencari aman.
maka disebut dengan muhajirin. Iya, ya. Muhajirin bukan suku. Ya, muhajirin itu bukan suku. Sukunya adalah suku Quraisy. Kenapa? Karena muhajirin ini jemaah sekalian, orang-orang Quraisy ini ya terdiri dari beberapa suku. Ada Quraisy, ada Aus, ada Khazraj. Jadi ada beberapa suku, ya. Kenapa disebut dengan al-muhajirin? Karena mereka adalah orang-orang yang hijrah. Sementara orang-orang Madinah disebut dengan Ansar, asal kata daripada Nasara, penolong. Jadi yang menolong orang-orang Mekah, maka disebut dengan Ansar. Ya, maka jemaah sekalian, istilah itu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muhajirin wal ansar. Ya, sabiquna, ya orang-orang yang lebih duluan masuk ke dalam Islam, orang-orang muhajirin dan ansar. Tapi lihat jemaah sekalian, ketika Rasulullah rapat musyawarah antara muhajirin dengan orang-orang ansar, Rasulullah selalu meminta pendapat paling banyak itu kepada orang-orang ansar, bukan kepada orang-orang muhajirin. Ya, kenapa? Karena ya orang-orang muhajirin itu kalau berpendapat agak sedikit keras. Karena sifat orang Arab, sifat orang-orang Mekah itu keras. Kalau orang-orang Ansar bawaannya itu lembut. Makanya beda. Coba kalau kita di Mekah dengan di Madinah itu beda kalau ibadah. Ibadahnya saja beda itu kan. Kalau kita di Mekah ibadah itu semangat, gurung-gusuh gitu kan, semangat. Pokoknya jam 2 haram gitu kan. Begitu di Madinah santai itu kan. Ibadah itu tenang kalau di Madinah itu. Ya, nuansanya sangat berbeda. Apakah masih ada muhajirin dengan ansar sampai sekarang? Tentu masih ada ya mas sekalian. Ya, masih ada. Ada orang yang ada tinggal di di Madinah masih dikenal dengan orang-orang muhajirin. Kenapa? Dia adalah berasal dari Mekah itu kan. Walaupun tentu jemaah sekalian, istilah itu sekarang sudah tidak nampak lagi. Kenapa? Karena sudah campur baurnya berkaitan dengan pernikahan. Ya, sehingga sulit. Tapi kalau dilihat dari silsilahnya, silsilahnya ini kakek neneknya orang-orang Mekah dari muhajirin. Ini silsilahnya dari orang-orang Ansar. Sebagaimana ya, dan jemaah sekalian, bukan berarti orang Mekah itu muhajirin, bukan. Orang Ansar, orang Madinah bukan berarti orang Ansar, bukan. Orang muhajirin ini adalah dikhususkan baik bagi kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Ansar pun adalah dikhususkan kaum muslimin yang membela Nabi, yang menolong Nabi, maka mereka disebut dengan kaum Ansar. Nah, orang-orang Madinah sekarang tidak disebut dengan orang Ansar gitu kan. Hanya generasi satu dua generasi saja. Makanya Nabi kita mengatakan bahwasanya 3 generasi terbaik. Ya, 3 generasi terbaik itu siapa? Ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka ketika mereka berada pada 3 generasi itulah, maka kaum muhajirin dan ansar itu masih lekat dengan mereka. Ya. Kalau di kita sekarang pindah dari Garut ke sini, ya bukan muhajirin lagi gitu kan. Bukan muhajirin kan. Ya, yang di sini kemudian tinggal di sini jadi ansor, enggak, ya, tidak. Jadi hanya diistilahkan pada waktu itu saja mas sekalian, ya. Dan seperti misalkan siapa kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Itu kan orang Mekah. Istrinya Fatimah itu orang Madinah. Tidak disebut muhajirin dengan ansor. Ya, jadi istrinya Abdul Muthalib yang merupakan nenek dari Nabi SAW itu orang Madinah. Jadi kenapa Nabi SAW di Madinah dakwahnya langsung diterima? Karena keluarga besarnya di Madinah. Jadi biar bagaimanapun Rasulullah itu keluarga besar orang Madinah gitu kan. Makanya diterima sama orang-orang Madinah. Ya, kenapa? Karena ya keluarga besarnya dari pihak nenek itu orang Madinah, tapi tidak disebut sebagai orang Ansar. Muhajir itu diistilahkan untuk kaum muslimin yang hijrah saat itu mendapat tekanan dari musyrikin Quraisy,
Ya, dan muhajirin sekalian yang berangkat pertama itu kan yang bersama Rasul itu 73 orang. Kemudian orang-orang Ansor, orang-orang Ansor itu sudah lebih siap, lebih banyak menerima dakwahnya ya, dari perjalanan haji mereka ke Mekah saat itu. Ya, jadi istilah itu ya kalau mungkin sekarang masih ada, ya mungkin hanya tinggal generasinya saja. Dan itu tentu menjadi ya kebahagiaan tertentu jika silsilah itu, nasab itu dijaga. Tapi kalau nasabnya tidak dijaga, mereka kehilangan apa namanya nasab, kehilangan nasab. Makanya lihat orang-orang Arab itu di kita itu jarang nikah dengan orang lokal, itu jarang. Kenapa? Karena akan terputus nasabnya, sanad nasabnya terputus. Jadi tidak jelas ini kan. Nanti pas lahir cucu, ini ke siapa nih cucunya nih? Nasabnya tidak jelas. Maka mereka sangat menjaga. Ya. Walaupun tentu jemaah sekalian dalam Islam, ya nikah itu ya dengan siapa saja, tidak berdasarkan suku, tidak berdasarkan wilayah. Ya tentu yang dijaga adalah ya nasab. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Ya. Tadi Ustaz mendengarkan pada waktu Rasul mau berperang, pasukannya 1.000 dan 700 pengunjung. Itu namanya kalau 3.000 ya Ustaz? Iya, 3.000 itu. Apakah dengan 300 itu tetap maju berperang? Pertanyaan pertama itu. Terus yang kedua, bagaimana Rasul memperlakukan orang yang 700 tadi yang menggunakan diri pasca perang tentunya? Iya. Termasuk mungkin bagaimana Rasul itu menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka, dan yang memusuhi terang-terangan maupun memusuhi yang seperti tadi bahwa dia berada di belakang. Iya. Baik, jadi jemaah sekalian ketika Rasulullah berangkat dari Madinah itu 1.000 orang, ya, sementara pasukan musyrikin Quraisy 3.000 orang. Tapi orang Quraisy 2.000 orang pulang. Pulang kenapa? Karena mereka jangan terlalu banyak lah, kita 2.000, 3.000. Kita cukup dengan 1.000 orang. Kenapa? Karena mereka sudah mengundurkan diri. Iya, sudah mengundurkan diri, ya 700 orang. Kita tidak usah sampai 3.000 orang. Sebagian ada yang mereka mengatakan cukup dengan jumlah 1.000 orang, tapi juga ada di antara mereka yang mundur karena mereka melihat pasukan Nabi itu bukan 300 orang gitu. Seolah-olah mereka melihat banyak. Makanya Nabi SAW membuat tenda-tenda itu sangat banyak, yang seolah-olah mereka melihat satu tenda itu jumlahnya sekian banyak. Nah itulah yang kemudian ditakutkan oleh mereka. Jadi ada orang-orang yang takut berperang, yang melihat pasukan Nabi seolah-olah banyak, akhirnya mereka mengundurkan diri. Sementara ya orang-orang ya munafik Madinah yang saya itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, ya mereka mengundurkan diri karena apa? Mereka takut kematian. Ya, takut kematian karena mereka harus melawan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, walaupun pada akhir ceritanya adalah justru ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan walaupun jumlahnya sangat terbatas, dimenangkan kaum muslimin. Salah satu di antara sebabnya adalah karena malam hari itu orang musyrikin Quraisy itu kan berpesta pora kemenangan sebelum berperang. Ya. Kita juga banyak orang berpesta kemenangan sebelum ada pengumuman kemenangan. Kenapa? Karena dipastikan menang gitu. Ya, itu yang terjadi itu kan. Ya. Karena mereka berpesta pora, capek. Paginya harus berperang dalam kondisi perut kenyang, kurang tidur. Sementara para sahabat, ya 300 orang itu Allah tidurkan. Allah berikan rasa ngantuk kepada mereka. Hanya Rasulullah saja yang terbangun. Ya, dan kemudian berdoa karena waktu itu turun hujan. Berdoalah, ya Rasulullah sampai mengatakan, ya Allah, seandainya besok kami kalah, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu. Maka berikan kemenangan kepada kami. Kan? Itu saking masa-masa gentingnya menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Akhirnya dimenangkan oleh Allah kaum muslimin. Bahkan ya Abu Lahab juga kan meninggalnya di situ oleh anak-anak kecil, ya pejuang-pejuang kecil dari Madinah.
Nah, jemaah sekalian, ketika selesai Rasulullah pulang lagi ke Madinah dan kemudian mendapati bagaimana sikap Rasulullah kepada orang-orang yang meninggalkan di tengah perjalanan. Ya, Rasulullah beliau itu selalu apa? Orangnya tidak seperti kita dendam. Awas kalau saya berarti pulang ke sana itu kan enggak. Rasulullah selalu baik dengan mereka. Hanya Rasulullah mewanti-wanti. Ternyata bahwa orang-orang yang seperti ini itu ada. Maksudnya orang-orang munafik. Dan di situ menjadi pelajaran bagi Nabi setelahnya bahwa setiap melakukan satu kegiatan, satu aktivitas dakwah atau bahkan sampai kepada tingkat peperangan, maka Rasulullah selalu berhati-hati dengan orang-orang munafik. Dan Allah beritahu siapa tokoh munafik itu, dan itu hanya yang tahu adalah Rasulullah saat itu adalah Abdullah bin Ubay. Walaupun setelahnya kemudian disampaikan kepada para sahabat-sahabat untuk hati-hati dengan orang itu. Jadi beliau selalu baik dengan siapapun, bahkan termasuk kepada Abdullah bin Ubay pendekatannya. Kenapa? Karena Rasulullah berharap kelak dia mendapatkan hidayah. Makanya dalam hadis Nabi, Allah tertawa melihat dua orang di bumi mereka saling bunuh, tapi di surga mereka bertemu. Ya, Allah tertawa. Ya, dalam hadisnya Allah tertawa. Artinya, ya, di dunia mereka berperang antara kaum muslimin dengan orang musyrikin Quraisy, maka kemudian orang muslimin syahid, surga di tempatnya. Orang musyrikin ini tiba-tiba dapat hidayah dan dia meninggal, ketemulah di surga mereka. Nah, harapan Nabi SAW itu ya tidak memerangi mereka adalah karena apa? Harapannya dengan jumlah yang banyak ketika mereka mendapatkan hidayah, maka ini akan menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Dan ternyata akhir ceritanya adalah bagaimana orang-orang munafik yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay. Jadi yang dibawanya itu hanya kababawakeun istilahnya. Ya, kenapa? Karena Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang ditokohkan, yang tadinya misalkan jadi Abdullah bin Ubay itu adalah orang yang akan diproyeksikan sebagai pimpinan pimpinan di Madinah saat itu. Jadi orang yang akan dijadikan sebagai pemimpin di Madinah saat itu. Jadi sudah disiapkan. Ya, tiba-tiba datang Rasulullah SAW dan kemudian mendapatkan gangguan gitu kan. Ya, jadi diproyeksikan sebagai calon kepala daerah gitu kan. Tiba-tiba muncul ini orang baru yang punya potensi yang bagus. Nah, dia merasa terganggu, maka dia mencari celah bagaimana agar kemudian mencelakakan Rasulullah. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena mereka tahu tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, mereka adalah orang yang sangat berani di hadapan. Ya, berani di hadapan. Makanya dia tidak berani. Maka dia mencari dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi. Ya, akhirnya tetapi ya Allah Subhanahu wa taala membuka ya tabir mereka berkaitan dengan sikap ya Abdullah bin Ubay ini. Jadi samalah dengan Abu Lahab sekalian. Kalau Abu Lahab bencinya kepada Nabi itu karena apa? Ya, usahanya bangkrut kan. Jualan apa tuh? Jualan berhalanya bangkrut. Ya, karena Rasulullah mengajak kepada tauhid, sementara Abu Lahab mengajak menyembah berhala dan dia sebagai pengusaha berhala. Akhirnya kan kurang, gitu kan. Hanya faktor ekonomi itu kan, faktor ekonomi itu kan. Sementara sahabat yang lain kita lihat Bilal bin Rabah tidak punya apa-apa, tapi pembelaan kepada Nabi sangat luar biasa. Nah, termasuk juga di Madinah dan alhamdulillah mas sekalian, ya akhir cerita itu ya akhir dengan kebaikan dan Abdullah bin Ubay mati dalam kemunafikan. Ya, mati dalam kemunafikan. Ya. Maka di situ jadi pelajaran ketika kita akan melakukan sesuatu itu pasti ya ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, ya makanya ya harus ya berhati-hati. Kita tetap harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada semua orang, tapi di sisi lain kita juga harus berhati-hati dengan ya orang yang kita anggap ya yang kita curigai gitu kan. Wallahu a'lam ya. Terakhir pertanyaan mengenai kondisi pengaruh Yahudi ya. pada saat itu di Mekah atau di
terkesan di Madinah itu Yahudinya lebih kuat begitu. Iya, karena kalau di Mekah yang paling kuat itu adalah Quraisy, musyrikin Quraisy. Kalau di Madinah itu justru di situ campur, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah itu adalah tantangan yang nyata kelompok-kelompoknya. Kalau di Mekah itu satu, ya yang kena dengan musyrikin Quraisynya itu kan. Sementara di Madinah tantangannya dari orang Yahudi, ya. Tapi di sisi lainnya mas kalian, jadi orang Yahudi itu, ya. Jadi ketika Nabi SAW tiba di Madinah, orang yang pertama kali melihat Nabi sampai di Madinah itu orang Yahudi. Bahkan kaum muslimin sendiri yang tidak mengetahui kedatangan Rasulullah justru diberitahunya oleh orang Yahudi. Kenapa? Saking penasarannya dia, kenapa ini orang-orang datang menunggui seseorang, ada apa kelebihannya? Nah ketika para sahabat menunggu kedatangan Nabi karena tidak muncul, akhirnya mereka pulang dulu, istirahat, makan dan sebagainya itu kan. Orang Yahudi tetap bertahan di situ. Dia ingin melihat apa sih keistimewaannya. Sampai ketika datang, ya akhirnya dia adalah orang yang paling gembira dengan kedatangan Nabi itu kan. Sampai dia cerita ke orang-orang, saya gini mas kalian, ya. Nah jadi ya mas kalian, ya orang-orang Yahudi di Madinah saat itu banyak, tapi mereka tidak bersatu, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan. Sementara kaum muslimin yang jumlahnya terbatas, tapi karena mereka bersama dan bersatu, itulah yang menjadi kekuatan yang nampak, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani itu tidak berani menghadapi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kebersamaannya. Nah ini juga menjadi prinsip-prinsip kita, bahwa ketika kita banyak tapi kalau kita tidak bersama, tidak bersatu, tidak satu tujuan, nah inilah yang terjadi kan. Mereka sedikit tapi mereka bersatu. Itu menjadi, orang Yahudi itu mengambil pelajaran dari kita dulu itu kan. Ya, mereka jadi bersatu, kita jadi terpecah belah, maka akhirnya mereka berusaha untuk ya menyerang kaum muslimin, ya karena ya mereka banyak, sehingga banyak ungkapan jangan takutlah kepada orang-orang Islam itu kan. Ya, kenapa? Karena melihat kondisi. Tetapi ya tidak bisa diprediksi kekuatan kaum muslimin itu. Ya, tidak bisa diprediksi ketika hatinya sudah terkena hidayah dari Allah, maka apapun akan terjadi. Sebagai contoh lah, kita ada 212 dulu. Ya, kita bisa bersatu, kita bisa bersama, gitu kan. Tua, muda, anak muda, dan itu sejarah Indonesia, kita bisa berkumpul melebihi jamaah haji, gitu kan. Melebihi jamaah haji, bisa berkumpul di tempat yang sama dalam kondisi aman, tidak pernah ada masalah, kemudian kebersihan dijaga dan sebagainya. Tetapi tentu musuh-musuh Allah itu tidak senang. Ya, dengan seperti maka kemudian disusupilah pengurus-pengurus 212 itu, masuklah di situ. Akhirnya muncul akhirnya ya ketahuan juga itu kan. Akhirnya ketahuan juga ya. Itulah kondisi mas kalian. Jadi kita sebagai kaum muslim itu sikap husnuzon itu wajib ya ada dalam diri kita, tapi kita harus tetap juga berhati-hati. Hati-hati bukan suudzon, tapi harus berhati-hati. Disitulah jadi pelajaran ya. Jadi dari kisah perjalanan orang-orang munafik Madinah itu menjadi pelajaran bagi Rasulullah. Makanya ketika berangkat dari Mekah, dari Madinah ke Mekah untuk Fatu Mekah, Rasulullah memastikan tidak ada pengkhianat. Dan itu Masya Allah, tidak ada satupun yang membocorkan keberangkatan Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Tiba-tiba sudah tiba di Mekah. Orang Mekah kaget kan. Akhirnya tidak bisa apa-apa kecuali menerima Islam gitu kan. Karena mereka takut, mereka menyangka Rasulullah akan balas dendam. Akhirnya mereka lebih baik menerima daripada kita melawan itu. Padahal Rasulullah tidak mengatakan apa-apa gitu kan. Ya.
Nah, baik, saya kira ini saja sekalian. Syukran wa jazakumullahu khaira. Kita akhiri majelisnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.